Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar meskipun di rumah. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya, sebelumnya saya mereview pembelajaran online yang minggu lalu. Kalian telah mempelajari mengenai pembelahan sel. Sudah dicatat kemarin yang video pembelajaran dari YouTube. Nah, coba dibuka kembali. Saya mereview sedikit mengenai pembelahan sel. Ya, sebelum melanjutkan ke sistem reproduksi pada manusia, mengapa di situ dibahas dulu mengenai pembelahan sel? Ya, kalian tahu bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah berkembang biak, yang nanti ada hubungannya dengan sistem reproduksi. Nah, berkembang biak itu sendiri adalah melibatkan pembelahan sel. Ya, jadi pembelahan sel itu tujuannya untuk pertumbuhan. Ya, kalian bisa bertambah tinggi, kalian bisa bertambah sel-sel kalian bisa bertambah panjang, misalnya kuku, rambut, itu karena ada pembelahan sel. Ya, selain untuk pertumbuhan, pembelahan sel itu tujuannya juga untuk perbaikan sel-sel yang rusak dan untuk reproduksi. Ya, itu tujuan dari pembelahan sel. Pembelahan sel itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu mitosis dan meiosis. Ya, mitosis itu pembelahan menjadi dua sel anakan yang karakternya atau sifatnya itu sama dengan induknya, yaitu memiliki kromosom 2N atau diploid. Ya, pembelahan mitosis ini terjadi pada sel tubuh. Nah, sel tubuh itu contohnya seperti sel rambut, sel kulit, dan yang menyelimuti seluruh tubuh itu namanya sel tubuh yang mengalami pembelahan sel secara mitosis. Sedangkan meiosis itu adalah pembelahan sel yang menjadi 4 sel anakan yang masing-masing punya setengah kromosom dari sel induk, yaitu punya kromosom N yang namanya haploid. Ya, pembelahan meiosis ini terjadi pada sel gamet atau sel kelamin saja. Ya, yaitu pada sel kelamin, baik itu sel kelamin pada laki-laki maupun sel kelamin pada wanita. Ya, itu tujuan dari pembelahan itu perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Sedangkan tahap pembelahan sel yang sudah kalian catat kemarin, dibuka kembali, pembelahan sel pada mitosis dan meiosis itu sama tahapnya. Ya, yang pertama profase, kemudian yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan yang keempat adalah telofase. Ya, yang masing-masing sudah kalian catat apa perbedaan dari keempat tahap pembelahan tersebut. Ya, itu saya mereview sedikit ya. Nah, sekarang coba perhatikan bagan konsep atau peta konsep. Di situ sama pada buku paket kalian halaman 46, coba dibuka. Ya, sebelum kalian nanti melanjutkan menyimak video dari YouTube, itu saya jelaskan terlebih dahulu mengenai sistem reproduksi pada manusia yang akan kalian pelajari nanti. Setelah pembelahan sel, itu nanti kalian akan mempelajari sistem reproduksi pada laki-laki, ya, sistem reproduksi pada perempuan, dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Ya, kalian di sini mempelajari sistem reproduksi bukan hal yang tabu. Artinya ini adalah edukasi atau pembelajaran yang harus kalian ketahui, karena ini juga menyangkut kesehatan diri kalian sendiri. Jadi tidak usah malu ataupun jangan disalahgunakan, ya. Ya, jadi ini adalah pengetahuan yang sangat amat penting bagi kalian.
Sistem reproduksi pada laki-laki nanti kalian akan dijelaskan di video ya, di video pembelajaran selanjutnya yang nanti saya akan share. Itu adalah alat reproduksi luar pada laki-laki ya. Di situ ada penis dan skrotum. Sedangkan alat reproduksi dalam itu ada epididymis, vas deferens, uretra, kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cowper, testis. Kemudian yang reproduksi pada perempuan itu alat reproduksi luar, itu ada vulva, labium, dan alat reproduksi dalamnya pada perempuan itu ada vagina, tuba fallopi, uterus, ovarium. Nah itu ya, nanti masing-masing ada di video apa itu fungsinya ya. Kemudian ada bahkan juga proses pembentukan sperma yang namanya spermatogenesis dan proses pembentukan ovum atau sel telur yang namanya oogenesis. Ya, di bawah peta konsep itu ada spermatogenesis dan oogenesis, itu adalah pembentukan sperma dan pembentukan sel ovum. Ya, nanti di situ ada pembelahan. Kalau sudah terjadi pembuahan, itu akan terjadi pembelahan mitosis dan meiosis sehingga akan terbentuk individu baru kalau terjadi pembuahan. Nah, itu nanti yang kalian pelajari, dan video berikutnya mungkin di pembelajaran selanjutnya itu nanti akan saya share atau kalian pelajari mengenai penyakit pada sistem reproduksi manusia. Nah, itu juga sangat penting kalian pelajari dan kalian ketahui. Dan bagaimana cara pencegahannya. Yang tidak kalah penting itu pada reproduksi pada perempuan itu akan terjadi siklus menstruasi. Nah, di situ juga dijelaskan lebih rinci di video pembelajaran nanti. Silakan disimak dengan baik dan dicatat. Karena sewaktu-waktu nanti saya tanyakan kalau sudah pertemuan tatap muka dan ada pretest, artinya saya tes dulu seberapa jauh kalian memahami materi ini ya. Nah, ini pengantar dari saya. Nanti silakan dilanjutkan menyimak pembelajaran dari video dari YouTube ya. Selamat belajar, semangat, dan tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.